Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mei Prawesti, salah satu peserta dari spesialis drafting kontrak, yang mana tugas dari eh, panitia yaitu kontrak perjanjian. Adapun tugas kontrak sebagaimana dalam pelatihan ini, di sini saya memilih kontrak perjanjian jual beli biji kakao. Dalam hal petunjuk penyusunan kontrak, ada pembukaan, definisi, dan penutup. Ya, dalam pembukaan saya memilih nomor 01 garing PLW garing 8 Romawi garing 2025 pada hari Senin tanggal 8 Agustus tahun 2025, yang mana di sini ada dua pihak yang terikat dalam kontrak, yaitu Rahmat Musrif bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha perorangan, yang mana selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Kedua, PT Kakao Sinar Abadi, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Agus Salim selaku direktur utama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Baik, eh, pihak kedua bermaksud untuk membeli dan pihak pertama bersedia untuk menjual bahan pokok berupa biji kakao dan sepakat untuk mengikatkan diri dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam kontrak ini. Baik, saya lanjut. Definisi dalam hal ini pasal 1, yaitu eh, pertama pengertian dari biji kakao, kemudian kedua termin, ketiga pengiriman. Pengiriman adalah kegiatan pengangkutan barang dari tempat pihak pertama di Kota Palu ke lokasi yang ditentukan oleh pihak kedua di Surabaya. Keempat, spesifikasi bahan atau produk. Kelima, pihak ketiga adalah entitas selain dari pihak pertama dan pihak kedua, dalam hal ini eh, seperti jasa pengiriman dan asuransi. Selanjutnya pihak keenam, selanjutnya enam, hari kerja berarti hari Senin, Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketujuh, surat jalan berarti dokumen yang menyertai pengiriman barang dan menjadi bukti, bukti fisik bahwa barang telah diserahkan oleh pihak pertama kepada jasa pengiriman. Kedelapan, berita acara serah terima. Sembilan, cacat tersembunyi, dalam hal ini kerusakan atau ketidaksesuaian mutu. Delapan, penerimaan barang adalah saat pihak kedua menerima dan menyatakan bahwa barang yang dikirim telah sesuai dengan pesanan dan spesifikasi. 11, pelunasan adalah pembayaran keseluruhan sisa harga barang. 12, pelanggaran kontrak adalah setiap tindakan atau kelalaian dari salah satu pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan. 13, pemberitahuan tertulis, berarti setiap bentuk komunikasi tertulis yang dikirimkan melalui surat, email, atau metode komunikasi tertulis lain yang disepakati bersama. Ya, kemudian objek perjanjian pasal 2, pihak pertama menjual bahan produk biji kakao. Pihak pertama menjual bahan produk biji kakao dan pihak kedua membeli 2.000 kilogram atau 2 ton biji kakao tersebut sesuai definisi pasal 1 ayat 1 dengan mutu dan spesifikasi yang telah disepakati.
Ya, hak dan kewajiban para pihak. Pihak pertama, maaf sudah tadi ya. Kemudian hak pihak pertama, yaitu menerima pembayaran sesuai termin dari pihak kedua. Selanjutnya menahan pengiriman barang apabila pembayaran tidak dilakukan sesuai jadwal. Ketiga, menerima konfirmasi penerimaan barang dari pihak kedua secara tertulis. Keempat, menuntut ganti rugi atas pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh pihak kedua. Selanjutnya, kewajiban pihak pertama. Ya, pihak pertama yang pertama menyediakan biji kakao sesuai jumlah, spesifikasi, dan mutu sebagaimana yang disepakati. Kedua, menanggung biaya pengemasan. Ketiga, menjamin mutu dan keaslian produk. Empat, menyertakan dokumen pengiriman seperti surat jalan dan invoice. Kelima, memberikan pemberitahuan tertulis apabila terdapat keterlambatan. Ya, hak pihak kedua, pertama menerima bahan produk biji kakao sesuai jumlah, spesifikasi dan mutu yang telah disepakati bersama. Kedua, melakukan pemeriksaan fisik dan mutu barang dalam waktu 2 hari kerja sejak barang diterima. Kemudian ketiga, mengajukan klaim atas ketidaksesuaian mutu. Keempat, menerima ganti rugi apabila terbukti terjadi pelanggaran kewajiban oleh pihak pertama. Ya, selanjutnya kewajiban pihak kedua. Pertama, membayar harga barang sesuai termin yang disepakati. Kedua, memberikan konfirmasi penerimaan barang dalam bentuk berita acara serah terima. Ketiga, menyimpan dan menangani barang dengan baik setelah serah terima dilakukan. Ya, selanjutnya menyampaikan klaim secara tertulis apabila ditemukan ketidaksesuaian barang dan yang terakhir tidak mengalihkan atau memperjualbelikan barang kepada pihak ketiga sebelum seluruh pembayaran lunas. Baik harga pembayaran di mana dalam hal ini pasal 8. Pertama, harga biji kakao per kilogram adalah Rp90.000 sehingga total transaksi untuk 2 kilogram biji kakao adalah sebesar Rp180 juta. Kemudian kedua pembayaran dilakukan dalam 2 termin. Pertama termin 1 50% dari Rp90 juta dibayar selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah penandatanganan kontrak. Kedua eh, termin kedua 50% lagi dari Rp90 juta dibayar paling lambat 2 hari kerja setelah barang diterima dan dinyatakan sesuai spesifikasi. Ketiga, pembayaran hingga pelunasan dilakukan melalui transfer ke rekening resmi pihak pertama. Selanjutnya empat, pihak pertama berhak menunda pengiriman atau membatalkan kontrak jika pihak kedua lalai membayar. Pengiriman dalam hal ini pasal 5. Pertama, pengiriman dilakukan oleh pihak pertama ke alamat pihak kedua menggunakan jasa ekspedisi. Kedua, biaya pengiriman, eh, asuransi dan bongkar muat menjadi tanggung jawab pihak kedua. Ketiga, risiko kehilangan, kerusakan selama pengangkutan menjadi tanggung jawab pihak pertama sampai produk diserahkan ke pihak kedua. Yang keempat, estimasi waktu pengiriman 3 sampai 4 hari sejak bahan atau produk diserahkan ke ekspedisi pihak ketiga. Pasal 6, jangka waktu kontrak sejak ditandatangani dan berakhir saat seluruh hak dan kewajiban para pihak terpenuhi. Ya. Selanjutnya pasal 7, jaminan dan klaim. Yang pertama, pihak pertama menjamin biji kakao sesuai spesifikasi teknis dan mutu, kemudian tidak terkontaminasi barang berbahaya, selanjutnya juga tidak berasal dari sumber ilegal. Terus kedua, klaim cacat tersembunyi diajukan paling lambat 3 hari kerja setelah penerimaan barang. Ketiga, pihak pertama tidak bertanggung jawab atas kerusakan setelah serah terima jika tidak diajukan klaim. Ya, saya lanjutkan pasal 8, force majeure, keadaan kahar atau keadaan yang di luar dari kendali manusia. Ya, pihak yang mengalami force majeure wajib memberitahu tertulis
paling lambat 7 hari kalender setelah kejadian. Selama force majeure, pelaksanaan kewajiban para pihak ditangguhkan sementara. Ya. Kemudian pasal 9, sanksi dan ganti rugi. Ya. Keterlambatan pembayaran dikenai oleh keterlambatan pembayaran oleh pihak kedua dikenai denda 2% per hari dari nilai termin belum dibayar. Kedua, keterlambatan pembayaran lebih dari 10 hari kerja, pihak pertama dapat membatalkan kontrak dan menuntut ganti rugi real. Selanjutnya, keterlambatan pengiriman oleh pihak pertama lebih dari 5 hari kerja tanpa alasan sah, pihak kedua berhak atas kompensasi 1% per hari dan nilai kontrak. Kemudian yang terakhir, kerugian nyata, pelanggaran kontrak dapat dituntut penuh. Ya, penyelesaian sengketa dalam hal ini pasal 10, ya wajib diselesaikan terlebih dahulu eh, melalui musyawarah dan kekeluargaan terhitung dalam waktu 14 hari kalender. Kemudian jika musyawarah gagal tidak mencapai kesepakatan para pihak, sepakat sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Palu atau dalam hal ini wilayah domisili dari pihak pertama. Pasal 11 penutup, ya perjanjian eh, dua rangkap masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama. Kemudian kontrak berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak. Kemudian perubahan isi kontrak hanya dapat dilakukan apabila disetujui para pihak. Baik, demikian kontrak ini yang ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Para pihak menyatakan sah dan disetujui seluruh isi perjanjian ini secara penuh. Pihak pertama dan pihak kedua. Demikian, terima kasih.